Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Belajar Kimia Asik. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memahami konsep mol dengan cara yang mudah dengan menggunakan model jembatan mol. Mol merupakan penghubung atau jembatan antara variabel volume dalam keadaan standar, massa zat, molaritas larutan, dan jumlah partikel. Perhatikan tanda panah. Jadi kalau tanda panahnya itu mengikuti ya. Kalau ke arah volume berarti mol ke volume. Jika arahnya ke mol berarti dari volume ke mol dan seterusnya. Jembatan mol ini membantu kita untuk memudahkan memahami konsep mol. Jika di dalam soal diketahui volume dalam keadaan standar dan yang ditanyakan adalah jumlah partikel, maka kita hubungkan dulu ke jumlah mol. Ini kita ketahui volume kita jadikan mol dengan rumus N sama dengan V per 22,4 liter, dan dari mol kita dapat menjadikan jumlah partikel dengan menggunakan persamaan X sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Atau sebaliknya, jika diketahui jumlah partikel dan yang ditanyakan di dalam soal adalah volume dalam keadaan standar, maka jumlah partikel kita konversikan dulu, kita rubah menjadi dalam mol, kemudian dari mol kita rubah menjadi volume dengan persamaan N kali 22,4 liter. Jadi volume suatu gas dalam keadaan standar itu adalah suhu 0 derajat, tekanan 1 atmosfer ya. Nah, misalkan diketahui volume dalam keadaan standar dan yang ditanyakan adalah massa, maka kita konversikan volume ke mol, dan mol kita konversikan menjadi massa, yaitu dengan cara kita kalikan massa molekuler relatifnya, kita kalikan dengan jumlah molnya. Atau sebaliknya, jika diketahui adalah massa dan yang ditanyakan adalah volume, maka dari massa kita konversikan, kita rubah dulu ke dalam mol, baru kemudian kita konversikan ke volume. Misalkan di dalam soal diketahui volume dalam keadaan standar dan yang ditanyakan adalah molaritas larutan. Ya, sama ya. Maka dari volume kita rubah dulu ke dalam mol ya, dengan persamaan N sama dengan V per 22,4 liter. Dan dari mol kita rubah jadi molar dengan persamaan M sama dengan N per V. Atau sebaliknya, jika diketahui dalam soal adalah molar dan yang ditanyakan adalah volume, maka dari molar kita rubah dulu menjadi mol dengan rumus N sama dengan M dikali V, dan setelah ketemu molnya maka kita cari jumlah volumenya dengan persamaan V sama dengan N kali 22,4 liter. Misalkan diketahui di dalam soal
adalah jumlah partikel dan yang ditanyakan adalah molaritas, maka dari jumlah partikel ini kita rubah menjadi mol dengan persamaan N sama dengan X per 6,02 kali 10 pangkat 23. Dan setelah ketemu molnya, maka dari mol kita rubah ke molaritas dengan persamaan M per N per V. Sebaliknya, jika diketahui dalam soal adalah molaritas dan ditanyakan adalah jumlah partikel, maka dari molaritas ini kita rubah dulu ke dalam mol dengan persamaan N sama dengan M dikali V. Dan dari mol ini setelah diketahui mol, maka kita cari jumlah partikelnya dengan rumus X sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Misalkan dalam soal diketahui massa zat dan yang ditanyakan adalah molaritas larutan, maka sama, dari massa kita rubah dulu dalam mol dengan persamaan N sama dengan massa zat dibagi dengan massa molekul relatifnya. Kemudian setelah ketemu molnya, maka kita rubah menjadi molar dengan persamaan M sama dengan N per V. Sebaliknya, jika diketahui dalam soal adalah molaritas dan yang ditanyakan adalah massa zat, maka dari molaritas ini kita rubah ke dalam mol dengan persamaan N sama dengan M dikali V. Dan setelah ketemu molnya, maka kita rubah, kita cari jumlah massa zatnya adalah MR dikali dengan mol. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.